supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan penyembahan kami, juga merenungkan firman-Mu dan melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan urapi, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam itu juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah saudara sekalian, untuk kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu hal, judulnya menghayati tidak punya apa-apa. Menghayati tidak punya apa-apa. Nah, ini sesuai dengan tujuan doa malam juga. Kadang-kadang kita mencermati apa yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan, kita hayati, kita hidupi, sehingga hidup kita tetap berkenan kepadanya. Menghayati tidak punya apa-apa. Nah, mari kita melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 26. Sebetulnya ini konteksnya berbicara mengenai banyak hal, termasuk salah satunya mengenai makan makanan dan seterusnya. Tapi di ayat 26 dari 1 Korintus pasal 10 itu ada pernyataan yang cukup tegas dan harus kita renungkan ya. Bunyinya demikian, 1 Korintus pasal 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Satu ayat ini aja, mari kita renungkan. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Saudara, pernyataan ini sudah berkali-kali kita dengar. Bahkan kadang-kadang menjadi buah bibir di antara kita. Ya, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan kadang-kadang ini kita hubungkan dengan doa. Jadi kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu kemudian berdasarkan bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Jadi kalau kita minta sesuatu itu mintanya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita hubungkan seperti itu toh, saudara ya. Nah, saya sudah berkali-kali membaca firman ini dan juga sudah berkali-kali mendengar ungkapan ini, bahkan kadang-kadang juga dinyatakan di lingkungan rohani,
Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pemilik segala sesuatu. Tetapi saya diizinkan menghayati. Namanya menghayati itu merasakan dengan sungguh-sungguh. Jadi itu berbeda, saudara. Yang namanya hanya mendengar dan mengerti itu berbeda dengan menghayati. Kalau menghayati itu merasakan sungguh-sungguh. Nah gitu loh. Jadi biasanya kita ini menghayati segala sesuatu itu kalau sedang mengalaminya, ya toh. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, misalnya begitu. Kita membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah itu kalau kita hanya mendengar dan mengerti saja kurang menghayati. Tapi coba bayangkan satu ketika saudara sedang bepergian. Kalau sekarang ini sih jarang ya orang merasa kehausan banget. Kalau kelaparan mungkin sudah merasa lapar dalam perjalanan dan mencari warung belum ketemu. Jadi lapar dan haus. Nah waktu itu baru bisa menghayati, ya lapar dan haus itu rasanya seperti ini ya. Perut sudah terasa menagih untuk diisi. Jadi ada rasa nggak enak semacam itu. Nah itu namanya menghayati. Aduh, menghayati betul ya. Orang kekurangan akan menghayati kekurangannya pada waktu kekurangan sungguh-sungguh. Nah itu, jadi menghayati itu kalau mengalami. Nah berkaitan dengan menghayati tidak punya apa-apa, itu saya barusan mengalami, saudara-saudara, dan saya merenungkan gitu. Waduh, jadi akhirnya pikiran saya itu semakin meluas begitu, ya, dari satu hal. Jadi begini kisahnya, saudara, teman-teman, para sahabat yang ada di sekitar saya sudah memahami bahwa persis tanggal 25 Desember tahun 2023, sekarang tanggal 27, jadi hampir 3 hari yang lalu, belum genap nih 3 hari, itu adik ipar saya, adik kami yang paling bungsu dipanggil Tuhan, dan relatif secara mendadak. Jadi hanya tiba-tiba merasa sakit, lalu di rumah sakit 11 hari, kemudian dipanggil Tuhan, saudara. Nah, jadi tiba-tiba kami merasa kehilangan. Dan sebagai orang yang biasa mengajak merenungkan firman Tuhan, sebagai orang yang biasa membagikan hal-hal yang dari Tuhan untuk kita sekalian, seperti saya gitu. Ini ungkapan ini kan sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan dan kita ini tidak punya apa-apa gitu, saudara. Nah makanya ketika saya mengingat, lu adik kami ini diantara 6 bersaudara itu yang paling bungsu, ya memang kami sudah mulai beranjak cukup usia gitu ya. Adik saya umur 55 tahun dipanggil Tuhan, tapi yang paling bungsu malah yang nomor 1 dipanggil Tuhan. Nah itu saya terpaksa tidak bisa menahan tangis, ya, karena ingat keceriaannya, ingat humorisnya, ingat keakraban kami begitu. Nah kemudian itu membawa kepada sebuah perenungan, kembali kepada ini ungkapan firman Tuhan di 1 Korintus pasal 10 ayat 26 ini, dikatakan bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah dari situ saya kemudian menyadari, loh iya ya, kalau saya menangis itu sebetulnya menangisi siapa? Menangisi perpisahan, dan terus terang saja lebih banyak menangisi diri saya sendiri. Karena begini, kisahnya adik saya itu masuk rumah sakit sampai masuk ICU, itu selalu menyebut Yesus, Yesus, ya terima kasih Yesus, saya menyebut tolong Tuhan Yesus. Nah jadi imannya terjaga,
sesuai dengan penglihatan kami seperti itu. Jadi saya yakin dia dikatakan oleh kitab suci sebagai termasuk orang yang meninggal dalam Yesus. Dan kalau orang yang meninggal dalam Yesus, janji Tuhan rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan, seperti itu. Jadi sudah jelas sesuai dengan iman Kristiani kita, adik saya itu sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Kami yakin itu. Nah terus kalau saya menangis, itu menangisi siapa? Sebetulnya banyak menangisi diri saya yang ditinggalkan. Lebih banyak menangisi perpisahan yang tidak enak ini, gitu. Tetapi kalau menangisi beliau yang sudah pergi, itu yang sudah pergi sudah jelas bersama Tuhan sesuai dengan iman Kristiani kita. Nah, lalu pikiran saya itu jadi menghayati, baru kali ini ada penghayatan yang seperti ini, karena saya tengah-tengahnya merasakan, detik-detik saya merasakan seperti itu, kehilangan, begitu, merasa kehilangan. Kemudian pikiran saya, loh, saya di dunia ini diberi banyak hal oleh Tuhan, diberi fasilitas hidup, diberi istri, anak, cucu, keluarga yang baik. Lalu sekarang saya punya adik, ternyata dipanggil Tuhan. Ya, jadi kalau dipanggil Tuhan kan berarti ya memang dia miliknya, miliknya Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan menghendaki, itu kita tidak bisa apa-apa. Sehingga saya sangat menghayati bahwa segala sesuatu yang kita punya itu hanya pinjaman, ya, atau kalau orang Jawa Tengah bilang gaduan. Menggaduh itu artinya dipinjami sementara tetapi tidak memiliki, saudara. Jadi kapan yang si pemilik ini menghendaki diambil, itu semuanya bisa diambil. Bahkan juga termasuk kesehatan dan kekuatan kita dan bahkan umur kita. Nah itu saya benar-benar menghayati, saudara. Nah coba ini saya impartasikan kepada saudara-saudara sekalian. Ketika saudara-saudara menjadi saya dalam waktu-waktu ini, dalam hari-hari ini, saya merasa apa yang ada ini adalah milik Tuhan. Kapan Tuhan ambil, termasuk orang-orang yang paling dekat dengan saya, itu terserah Tuhan saja. Pernahkah saudara memiliki kesadaran yang sedemikian? Saya yakin kalau seperti saya, enggak. Tidak setiap waktu kita memiliki pikiran yang demikian. Orang biasanya cenderung memiliki anggapan, memiliki perasaan yang menjadi milikku ya milikku, gitu. Dan apa yang aku miliki ini, aku miliki selamanya, gitu. Setidaknya selama kita hidup seperti itu. Tapi belum tentu kita masih hidup pun ada banyak hal juga yang tadinya kita miliki jadi tidak kita miliki. Nah, kalau sudah memiliki perasaan yang demikian, penghayatan yang demikian, saudara-saudara sekalian, maka kita ini hidupnya jadi tidak tergantung dari segala hal yang tampak dan diizinkan Tuhan untuk kita miliki. Tidak tergantung dari itu. Kebahagiaan kita juga tidak tergantung dari itu. Saya diajari dalam detik-detik ini untuk semakin menghayati, menghidupi bahwa harta milik kita yang tidak pernah hilang itu adalah Tuhan sendiri. Kita bersyukur kalau kita masih diizinkan menyebut Tuhan, memiliki Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita. Maka saya jadi ingat perkataan Ayub di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21 itu jadi benar-benar tidak mudah. Ayub berkata ketika segala yang dia miliki kemudian dirampas oleh iblis, ya. Barusan saudara yang mengikuti doa pagi di channel ini juga kita selesai mencermati kitab Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 katanya,
Kata Ayub nih, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini ada beberapa frasa di sini, yaitu pengakuan bahwa kita manusia ini dilahirkan ke dunia ini dengan tidak punya apa-apa. Sehingga kalau sekarang kita punya bahkan baju, celana, pakaian yang kita kenakan ini adalah pemberian Tuhan. Melalui orang tua kita, melalui sarana-sarana sehingga kita memiliki, bisa membeli dan sebagainya, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Bagi orang beriman harus memiliki konsep cara berpikir yang seperti itu kan. Nah, jadi lahirnya sebetulnya benar-benar telanjang. Dan kita akan kembali kepada Tuhan juga dengan telanjang juga. Tapi pengakuan seperti Ayub ini tidak mudah. Bahkan diakhiri dengan terpujilah nama Tuhan. Nah, dengan demikian saudara, saya mengimpartasikan sebuah kesadaran. Sebaiknya kita memiliki kesadaran yang sedemikian juga. Hidup ini heterogen yang akan kita alami. Ya, tetapi kalau kadang-kadang kita mengalami ada sesuatu yang kita anggap paling berharga dan itu lepas dari tangan kita, maka kita harus menyiapkan mental bahwa semuanya itu milik Tuhan. Makanya semestinya kita berdoa. Seperti Ayub berdoa setiap hari, dikatakan Ayub orang yang bergaul dengan Tuhan, yakin betul bahwa dia menjadi orang dekatnya Tuhan. Itu kan yang sudah kita pelajari dari kitab Ayub. Maka apa yang dimilikinya selalu bertambah, dikatakan begitu. Karena hanya bagi orang-orang yang dekat Tuhan yang dipelihara Tuhan. Nah, ini hal-hal yang saya bagikan sore hari ini, sehingga nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian. Penghayatan akan segala yang kita miliki adalah bukan milik kita, perlu kita hidupi supaya menyadari bahwa Tuhanlah pemilik segalanya. Saya ulangi, penghayatan akan segala yang kita miliki adalah bukan milik kita, perlu kita hidupi supaya menyadari bahwa Tuhanlah pemilik segalanya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhirinya dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, live streamingnya pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada hari-hari yang sama, setiap jam 5 pagi. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan terima kasih kepada yang sudah memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan terima kasih kepada semua yang menaruh perhatian dalam pelayanan ini. Kita bersama-sama setiap hari merasakan kehadiran Tuhan untuk mengawali hari kita dalam doa pagi. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.